Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia dengan NIM 200203110101, kelas 1NC angkatan 20. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu upaya hukum acara perdata. Langsung saja. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa bisa menangguhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak bisa menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan atau verzet, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali atau request sivil dan perlawanan pihak ketiga atau der dan verzet. Verzet dalam hukum biasa, dasar hukumnya yaitu pada pasal 129 HIR, yaitu merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek. Verzet dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek, dan kedua perkara tersebut, verstek dan verzet, dijadikan satu dalam register, diberi satu nomor perkara. Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara terbaru. Verzet tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga. Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Kedudukan pelawan tetap sebagai tergugat, sedangkan pihak terlawan tetap sebagai penggugat. Yang berikutnya yaitu ada banding. Banding adalah semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diminta pemeriksaan ulang di tempat banding oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, seperti dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Jangka waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan pengadilan negeri pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Permohonan banding juga harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Nah, ini terdapat pada pasal 7 ayat 1 Nomor 20 Tahun 1947. Pihak yang mengajukan banding atau pembanding boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding serta bukti-bukti baru dalam memori banding, sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding. Yang berikutnya ada ruang lingkup upaya hukum banding. Di sini yang pertama yaitu ada prosedural administrasi permohonan banding, yaitu yang pertama diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Jika melebihi, permohonan banding tetap diterima, namun panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau. Jika banding diajukan melebihi tenggang waktu, maka amar putusan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung nomor 391 K/SIP pada tahun 1969. Yang ketiga ada jika banding diterima, maka selanjutnya diberitahukan kepada terbanding selambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kedua, alasan diajukan permohonan banding. Yang pertama ada surat kuasa khusus untuk banding tidak memenuhi syarat, misalnya tidak menyebut kekhususannya, siapa pihak lawannya, dan sebagai berikut. Yang kedua ada harus secara tegas disebutkan untuk banding. Yang ketiga ada contoh kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 74/1979-G yang menggunakan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari pada tahun 1980 dengan putusan tidak dapat diterima. Lalu dengan surat kuasa khusus yang sama, lalu mengajukan perkara lagi dengan nomor perkara 59/1981-G. Yang kedua ada ketidakwenangan pengadilan mengadili perkara perdata tersebut. Ketidakwenangan pengadilan, baik kompetensi absolut dan kompetensi relatif, lazim dijadikan alasan. Misal dalam putusan PT Pekanbaru nomor 18/PDT/1987/PTR
Posisi kasus: penggugat menggugat pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pertambangan dan Gas Bumi, negara atau Pertamina, selaku tergugat karena telah menguasai sebidang tanah di Bukit Datuk, Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, milik penggugat secara melawan hukum. Titel gugatan adalah ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Yang ketiga ada bahwa gugatan penggugat obskur libel. Misalnya dalam gugatan tidak jelas apa yang dituntut, tidak sinkron antara posita dan petitum, maka gugatan tidak sempurna, kabur, dan dikategorikan obskur libel. Yang keempat ada putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan di mana subjek tergugat tidak lengkap. Yang kelima ada putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap. Yang keenam ada putusan pengadilan negeri salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya. Dan yang terakhir ada pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal tidak dituntut. Yang berikutnya ada kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Ini terdapat pada pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung. Demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Dasar hukum pada peninjauan kembali pada pasal 66 sampai dengan 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang tersebut terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, alasan-alasan peninjauan kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui secara prakraknya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga ada apabila telah dikabulkan suatu hak yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat ada apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang selanjutnya ada apabila antara pihak-pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Yang selanjutnya yaitu Derden Verzet atau disebut juga dengan perlawanan pihak ketiga. Dasar hukum Derden Verzet terdapat pada pasal 378 RV. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.